Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dian Ayu Harimurni Triwijayaningsih dari kelompok Latsar Angkatan 7, kelompok 1. Saya merupakan CPNS Angkatan 2019 yang bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video penugasan agenda 1 dengan tema refleksi nilai bela negara kali ini, saya akan memaparkan salah satu tokoh pahlawan nasional yang saya teladani beserta penerapannya. Penerapan nilai-nilai teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN dalam upaya bela negara. Tokoh pahlawan nasional yang saya angkat sebagai tokoh teladan kali ini adalah Raden Ajeng Kartini. Sebelumnya, marilah kita mengenal lebih dekat Raden Ajeng Kartini melalui pemaparan biografi berikut. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari kaum wanita. Berbeda dengan pahlawan nasional lainnya yang pada umumnya terjun langsung dalam medan perang, Raden Ajeng Kartini melakukan perjuangannya melalui tulisan. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini merupakan anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara pada waktu itu dengan M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini berkesempatan untuk bersekolah di sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda yaitu ELS atau Europees Leger School. Suami Raden Ajeng Kartini bernama KRM Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat yang merupakan Bupati Jepara pada waktu itu. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara dan pahlawan emansipasi wanita. Pola pikir Raden Ajeng Kartini yang modern yang bisa menjadi teladan kita, yakni seperti kebiasaan membaca berbagai majalah, surat kabar, serta buku-buku terbitan Belanda yang menjadikan Raden Ajeng Kartini mempunyai wawasan yang luas dan kritis terhadap berbagai isu sosial, bahkan di tengah hidupnya yang terkurung. Raden Ajeng Kartini memiliki pola pikir yang jauh berbeda dengan wanita lain di eranya, memiliki ketertarikan terhadap berbagai isu, mulai dari emansipasi wanita, agama, hingga isu-isu sosial lainnya. Pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini tersebut dituangkan secara gamblang dalam surat Kartini yang dikirimkan kepada teman-teman korespondensinya, yakni Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zihandalar. Kepada kedua temannya itu, Kartini banyak bercerita tentang kegundahannya melihat kondisi wanita pribumi yang memiliki hak terbatas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Melalui tulisan-tulisannya inilah perjuangan R.A. Kartini menjadi guru. Oleh suaminya yaitu Singgihjoyo Adiningrat, keinginan R.A. Kartini untuk menjadi guru dipenuhi. Singgihjoyo Adiningrat mendirikan gedung yang bakal menjadi lokasi tempat mengajar Kartini. Berkat kegiatan Kartini, didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian diikuti di Surabaya, Malang, Cirebon, Yogyakarta, dan daerah lainnya.
Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut memberikan sarana pendidikan bagi para wanita pribumi. Beberapa buku yang ditulis berdasarkan surat-surat Kartini seperti Habis Gelap Terbitlah Terang, Panggil Aku Kartini Saja, Letters from Kartini, Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya merupakan surat-surat yang dia tuangkan kepada kenalan dan sahabatnya di Belanda. Kartini menuliskan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Beberapa perjuangan R.A. Kartini di berbagai aspek dapat dilihat pada tabel berikut. Di bidang emansipasi, R.A. Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa, menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kokongan adat. Kartini menentang, mencaci, dan menghendaki agar adat permaduan lenyap dan dihilangkan di Indonesia. Di bidang pendidikan, R.A. Kartini berjuang dalam mata pelajaran yang ia menganjurkan agar diadakan pembelajaran bahasa Melayu, Indonesia, dan Belanda. Kartini mencela dengan tajamnya agar pemerintahan Belanda mengubah politiknya dan mengadakan pembaruan yang berguna bagi masyarakat. Mendirikan sekolah gadis di daerah Jepara. Sedangkan dari aspek kebangsaan, seperti beberapa poin di bawah ini, yaitu Kartini tidak senang apabila ada orang yang selalu membanggakan asal keturunannya. Kartini berani melahirkan pendapatnya dan menuntut pemerintah Hindia Belanda agar menghapuskan penjualan candu opium dari pemerintah Belanda. Memberikan beasiswanya kepada Agus Salim demi kepentingan seluruh bangsa. Berkunjung ke desa-desa guna mengetahui secara langsung keadaan rakyatnya. Beberapa perjuangan R.A. Kartini di berbagai aspek tersebut dapat menggambarkan bagaimana beliau mencintai bangsa dan negara, memiliki keinginan kuat agar rakyat Indonesia dapat maju dan mengamalkan potensi diri untuk bela negara. Lalu, apa itu bela negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tugas dan fungsi aparatur sipil negara dalam bela negara. Selain bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara, khususnya dalam hal keamanan dan keberlangsungan negara. Wujud bela negara sebagai ASN diantaranya yaitu melakukan tugas dengan profesional, komitmen, dan pengabdian yang tulus untuk negara. Beberapa penerapan keteladanan tokoh dalam rangka bela negara sebagai ASN yaitu 1. Kreatif dan inovatif, 2. Santun dan hormat, pemberani dan optimis, cerdas dan berwawasan luas, mencintai bangsa Indonesia, merakyat, dan tidak sungkan untuk berbaur. Dengan menerapkan sifat teladan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, diharapkan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik sebagai bagian dari keikutsertaan kita dalam upaya bela negara. Sekian pemaparan dari saya terkait penugasan agenda 1 dengan tema refleksi nilai bela negara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.